Berikut makna hakikat Ma'rifatullah QS Ali Imran ayat 141 sampai 150. Secara murni hakikat, ringkas, padat, dan fokus pada sisi ma'rifat batin tanpa penjelasan syariat lahiriah. Makna hakikat Ma'rifatullah QS Ali Imran 141 sampai 150 ringkas dan murni hakikat 141. Penyucian diri. Allah menurunkan ujian untuk menanggalkan selenia dari dalam dirimu. Yang dibakar bukan dirimu, tetapi nafsumu. Hakikatnya, Allah sedang membuatmu kembali kepada bentuk jiwamu yang murni. 142. Jalan menujunya, kedekatan kepada Allah, tidak diraih oleh pengakuan, tetapi oleh penyerahan total. Siapa yang ingin sampai kepada Allah, harus rela melewati medan jihad, melawan diri dan sabar, menahan ego. 143. Cermin kejujuran jiwa. Keinginan untuk bertemu Allah diuji dengan ketakutan yang tersimpan dalam diri. Di sini tampak, apakah cintamu kepo denia sungguh, atau hanya angan-angan? Makrifat adalah kesanggupan hati berkata, aku milikmu, bahkan ketika rasa takut menggerogoti jasadku. 144. Tuhanlah yang kekal, segala bentuk, termasuk sosok paling mulia, Fan, yang kekal, hanya Allah. Makrifatullah adalah memutus sandaran dari makhluk menuju sandaran yang hakiki. Bila bentuk pergi, cahayanya tetap ada. 145. Takdir nafas. Setiap ajal bergerak dengan iradah Allah. Tidak ada langkah, nafas, atau detik yang terjadi tanpa kehendaknya. Makrifat adalah menyadari, aku tidak hidup dengan kehendakku, aku hidup dengan kehendaknya. 146. Keteguhan adalah anugerah. Para arif tetap teguh, bukan karena kuat, tetapi karena Allah menanamkan kekuatan dalam batin mereka. Ma'rifatullah adalah menyadari bahwa semua daya lahir dan batin adalah tajalli, kudrah Allah. 147. Doa para arif. Doa bukan permintaan kepada Allah, melainkan pengakuan bahwa diri ini tidak mampu tanpanya. Ma'rifat adalah kembalinya seluruh daya ke sumber daya. 148. Buah kesabaran. Kesabaran membuka rahasia. Ketika jiwa selaras dengan iradah Allah, maka dunia dan akhirat tunduk pada ketentuannya. Balasan bukan hadiah, melainkan pembukaan tirai. 149. Jangan taat pada nafsu yang mengingkari. Kafir pada hakikatnya adalah bisikan ego yang memalingkanmu dari cahaya Allah. Ma'rifatullah adalah kemampuan mengenali suara diri yang menipu dan memilih suara Tuhan yang menuntun. 150. Allah penolong sejati. Segala penolong akan lenyap kecuali pertolongan Allah. Makrifat adalah menyadari bahwa sejak awal engkau tidak pernah berjalan dengan kakimu, tetapi selalu dibawa oleh tangan rahmatnya. Inti hakikat 141 sampai 150. Ma'rifatullah dalam rangkaian ayat ini adalah penyucian ego, penyerahan total, pemutusan sandaran dari makhluk, pengakuan penuh terhadap iradah Allah, dan melihat bahwa segala daya dan pertolongan hanyalah miliknya semata. Berikut makna hakikat Ma'rifatullah QS Ali Imran ayat 151 sampai 160. Ringkas, padat, dan murni hakikat tanpa uraian syariat lahiriah. Makna hakikat Ma'rif QS Ali Imran 151 sampai 160 murni hakikat. 151. Ketakutan di hati musuh. Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati orang yang memusuhinya. Hakikatnya, siapa yang jauh dari Allah, hatinya kosong dan gentar. Siapa yang dekat kepada Allah, hatinya penuh dan teguh. Pergolakan batin adalah tanda jauhnya jiwa dari cahayanya. 152. Kebingungan setelah kelalaian. Kemenangan berubah menjadi kegagalan ketika hati tidak lagi selaras dengan iradahnya. Hakikatnya, Allah memperlihatkan apa yang terjadi bila engkau sekejap saja bergantung pada dirimu, agar kau tahu tidak ada daya kecuali dayanya. 153. Allah lebih dekat dari tangisanmu. Ketika engkau panik dan berserak, Allah tetap melihatmu dengan kasih-Nya. Makrifat Allah
lebih dekat kepada air mata yang belum jatuh, lebih dekat daripada keluh yang belum terucap. 154. Rasa tenang adalah tajali. Rasa aman yang tiba-tiba turun setelah kegelisahan adalah nafahat, hembusan dari Allah. Makrifat, ketenangan bukan buatan pikiran. Ia adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati yang Dia pilih. 155. Kelalaian mengantarkan pelajaran. Jiwa yang terpeleset sebenarnya sedang diajari. Ma'rifatullah. Setiap jatuh adalah panggilan lembut. Kembalilah kepadaku. 156. Tidak ada mati atau hidup tanpa kehendaknya. Orang yang mengaitkan hidup dan mati pada sabab-sabab dunia kehilangan makrifat. Hakikatnya, hidup dan mati tidak berasal dari sebab, tetapi dari kun fayakun yang satu. 157. Luka yang menjadi cahaya. Jika engkau tersakiti di jalan Allah, luka itu berubah menjadi cahaya batin. Ma'rifatullah. Setiap derita di jalan Nia adalah satu lapisan hijab yang tersingkap. 158. Tidak ada kerugian bagi yang berserah. Hakikat ma'rifat ayat ini, kerugian hanya ada bagi orang yang merasa dirinya pemilik usaha. Tidak ada ruginya bagi orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. 159. Lembutnya Allah manifestasi dalam akhlak. Kelembutan Rasul adalah cerminan latifnya Allah. Makrifat, semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin lembut ia kepada makhluk. Kekasaran adalah tanda batin yang jauh darinya. 160. Bila Allah menolongmu. Inti hakikat ayat ini, jika Allah menolongmu, tidak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah meninggalkanmu, seluruh dunia tidak akan mampu menolongmu. Ma'rifatullah, pertolongan adalah miliknya, dan ketidakberdayaan adalah pakaian hamba. Inti hakikat 151 sampai 160. Ma'rifatullah dalam rangkaian ayat ini adalah menyadari bahwa ketenangan, kemenangan, keteguhan, dan hidup mati semuanya berasal dari Allah. Kekalahan, ketakutan, dan gelisah muncul ketika hati berpaling darinya, dan pertolongan sejati hanya dari Dia yang Maha Latif, Maha memiliki segala urusan. Berikut makna hakikat Ma'rifatullah QS Ali Imran ayat 161 sampai 170, ringkas, murni hakikat, dan langsung menuju inti makna batin. Makna hakikat Ma'rifatullah QS Ali Imran 161 sampai 170, murni hakikat. 161. Kemurnian amanah. Segala yang diambil tanpa hak adalah kegelapan dalam hati. Ma'rifatullah, hati yang mengenal Allah tak mampu menyimpan sesuatu yang bukan miliknya, sebab ia tahu seluruh amanah adalah milik Allah, bukan milik diri. 162. Ridha Allah vs murka. Ridha Allah adalah cahaya yang menuntun jiwa, murkanya adalah tirai yang menutup jalan pulang. Ma'rifat, makhrifat, hamba arif berjalan dengan satu tujuan, menjadi tempat jatuhnya ridha Allah, bukan tempat menimpa murkanya. 163. Derajat tergantung kedekatan. Perbedaan derajat tidak karena amal semata, tetapi karena seberapa jauh hati mengenal pemilik amal. Ma'rifatullah, yang terangkat adalah hati yang melebur dalam kehendaknya. 164. Rahmat Allah dalam kehadiran Rasul. Rasul adalah cermin kejernihan ilahi. Makrifat, semakin dekat engkau kepada sifat Rasul Sid, rahmah, kelembutan, semakin dekat pula engkau kepada Allah yang mengutusnya. 165. Ujian adalah timbangan jiwa. Kekalahan bukan hukuman, tetapi pengukuran sejauh mana jiwamu bergantung kepada Allah. Ma'rifat, Allah menampakkan kelemahanmu agar engkau kembali kepada kekuatannya. 166. Ujian ini datang dari dirimu sendiri. Apa yang terasa pahit sering berasal dari tempat batin yang belum bersih. Ma'rifatullah, Allah menyingkapkan cermin dirimu melalui kejadian dunia, agar engkau tahu bagian mana yang masih asing darinya. 167. Rahasia pengkhianatan batin. Ada jiwa yang tampak bersama, namun hatinya menjauh dari Allah. Makhrifat, pengkhianatan sejati bukan meninggalkan medan perang, tetapi meninggalkan Allah dari dalam hati. 168. Surga bagi yang sabar dan taat. Surga
adalah keadaan jiwa yang damai bersama Allah. Ma'rifatullah, sabar dan taat, adalah jalan meleburkan diri dari kehendak pribadi ke kehendak yang maha menentukan. 169. Kehidupan hakiki setelah syahid. Syahid adalah hidupnya ruh bersama Allah sebelum kematian jasad. Makrifat, siapa yang mematikan ego dan hawa nafsunya, ia telah mengecap kehidupan para syuhada di dunia. 170. Kabar gembira bagi jiwa yang berserah, arwah yang telah menyatu dengan ridha Allah, merasakan kegembiraan yang tidak dipengaruhi dunia. Ma'rifatullah, kebahagiaan sejati bukan milik keadaan luar, tetapi milik hati yang telah kembali kepada pemilik hidup. Inti hakikat 161-170. Ma'rifatullah pada rangkaian ayat ini mengajarkan kesucian amanah adalah tanda hati yang mengenal Allah. Ridha Allah adalah satu-satunya tujuan ruh. Derajat ditentukan oleh kedekatan batin, bukan banyaknya amal. Rasul adalah cermin jalan menuju Allah. Ujian adalah proses menyingkapkan bagian diri yang belum pasrah. Syahid sejati adalah hidupnya ruh bersama Allah sebelum mati. Kebahagiaan hakiki hanya bagi jiwa yang telah fana dari ego dan baka dengan Allah.